Di video kali ini, kita kembali belajar di kelas 4, tema 8, subtema 1, pembelajaran pertama. Tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Aku dan keluargaku berasal dari Jawa Barat. Di Jawa Barat terdapat banyak tempat wisata, di antaranya Telaga Warna. Apa kamu pernah mendengar cerita asal mula Telaga Warna? Ayo kita cari tahu. Asal mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat, ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal, mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya, raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di hutan, raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikarunia anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersuka cita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya dituruti. Tak terasa, putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu, dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untaian permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya, kata raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan, putri menolak mengenakan kalung itu. Aku tak suka kalung ini, ayah, tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian, permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. Aku tidak mau. Aku tidak suka kalung itu. Kalung itu jelek, teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja, kalung itu terjatuh. Permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tak disangka, air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir ke luar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Kini, danau itu dikenal dengan nama
Telaga Warna. Siapa tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Tokoh-tokoh yang terdapat pada cerita tersebut adalah raja, permaisuri, putri raja, dan rakyat kerajaan. Di mana raja melakukan pertapaan? Raja bertapa di sebuah hutan. Apa hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya? Raja dan permaisuri menyiapkan hadiah untuk ulang tahun putrinya berupa kalung permata. Mengapa permaisuri bersedih dan menangis? Permaisuri bersedih dan menangis karena melihat tingkah putri raja yang menolak hadiah ulang tahunnya dengan sangat kasar. Bagaimana sifat putri dalam cerita tersebut? Putri memiliki sifat kasar dan sombong. Ia tidak mau menerima hadiah pemberian orang tuanya dengan bersikap kasar. Cerita asal mula Telaga Warna merupakan cerita fiksi. Cerita fiksi adalah cerita rekaan yang ditulis oleh pengarang. Isi cerita fiksi merupakan khayalan yang berasal dari pengalaman pengarang atau peristiwa yang dilihatnya. Ciri-ciri cerita fiksi. Pertama, merupakan cerita rekaan atau khayalan. Kedua, menceritakan peristiwa secara runtut. Ketiga, memakai bahasa yang mudah dipahami. Empat, kebenaran ceritanya masih diragukan. Dan yang kelima, memiliki tujuan untuk menghibur. Di dekat rumah Udin di Jawa Barat juga terdapat taman bermain. Udin dan saudara-saudara sepupunya bermain di sana. Dita ingin bermain ayunan. Udin membantu Dita menarik dan mendorong ayunan. Ayo mengamati. Perhatikanlah kedua gambar berikut. Udin menarik ayunan. Kemudian, Udin mendorong ayunan. Udin telah memberikan gaya pada ayunan itu. Apakah yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda. Perhatikan kembali gambar berikut. Gaya yang diberikan Udin terhadap ayunan yaitu tarikan dan dorongan. Akibatnya, ayunan itu bergerak. Saat ditarik, ayunan bergerak ke belakang atau mendekati Udin. Saat didorong, ayunan bergerak ke depan atau menjauhi Udin. Apa yang dimaksud dengan gerak? Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda
atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Ayo mencoba. Lakukanlah percobaan berikut. Letakkan meja di tempat yang cukup luas. Kemudian, doronglah meja itu. Selanjutnya, amati yang terjadi pada meja itu. Apa yang terjadi pada meja saat didorong? Meja bergerak maju dari letak awal. Kemana arah meja saat didorong? Meja akan menjauhi tubuh. Perhatikan kembali gambar berikutnya. Selanjutnya, tariklah meja itu. Kemudian, amati yang terjadi pada meja itu. Apa yang terjadi pada meja saat ditarik? Meja bergerak mundur dari letak awal. Kemana arah meja saat ditarik? Meja akan mendekati tubuh. Berikutnya, perbedaan gaya dan gerak. Gaya dapat berupa dorongan atau tarikan terhadap suatu benda. Gaya dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Sedangkan gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda karena dikenai gaya. Perpindahan kedudukan benda tersebut dapat mendekati atau menjauhi letak awal benda atau terhadap benda lain di sekitarnya.